Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang telah menuntun kita sehingga saat ini kita boleh jumpa lagi dalam program Kusapa. Olehnya izinkan kami mengatasnamakan pelayan khusus Rayon 4 yang bertugas menyampaikan selamat datang bagi kita semua dan selamat kita mengikuti acara Kusapa di saat ini. Mari berdoa. Kami memuji Engkau ya Yesus Tuhan kami, karena betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu terus menghantar kami untuk kami boleh ada lagi menikmati persekutuan yang bersyukur. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami boleh ada dalam program Kusapa saat ini. Sebelum kami memulaikan akan program Kusapa kami saat ini Bapa, bermohonlah kami Tuhan akan penyertaan Tuhan, kiranya melingkupi setiap kami yang hadir dan memberi diri dalam program Kusapa di saat ini. Bahkan di dalamnya pemateri yang akan mengambil bagian, memberikan materi bagi kami sekalian selaku pelayan khusus. Biarlah terus Tuhan Engkau memakai dia, menganugerahkan hikmat kemampuan yang daripada-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh senantiasa Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran melalui program Kusapa saat ini. Bahkan sekalian kami yang ikut serta dalam program ini, Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan menganugerahkan kami hikmat dan kemampuan sehingga kami dimampukan untuk memahami bahkan mengerti apa yang disampaikan melalui materi pada saat ini. Ini kami yang bermohon kepada-Mu Tuhan. Layakan kami yang berdosa ini Bapa, dan biarlah Tuhan kami mau buka program Kusapa saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Kusapa. Tema yang hendak kita bahas pada saat ini, mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat sorgawi. Diangkat dari pembacaan Alkitab Ulangan 28 ayat 1 hingga 14. Dan pemateri kita pada saat ini yang kekasih Pendeta Andrio Maxtrio Aui, Sarjana Teologia. Ulangan 28 ayat 1 hingga yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan mendapatkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu.
Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Orang-orang yang beralih status dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Tetap kedudukan sebagai hamba, tapi sudah berganti majikan. Kalau mulanya kita majikannya itu dosa, tetapi sekarang majikan kita adalah Tuhan. Karena itu sebagai hamba kita hanya dapat taat dan melakukan apa yang disuarakan atau diperintahkan oleh majikan. Hamba tidak boleh membantah, menolak. Dan karena itu hal melakukan ini perlu mendapat perhatian serius. Terkadang majikan itu tidak memberi tahu secara jelas mau lakukan bagaimana. Tetapi pada umumnya sang majikan memberikan perintah, tidak akan melebihi kemampuan dari yang hendak melakukan. Karena itu yang jadi persoalan adalah maukah melakukan atau tidak. Saya kira itu latar belakang persoalan sehingga tema ini diangkat. Karena seharusnya masalah-masalah yang tertentu itu tidak harus berulang-ulang terjadi. Kalau firman Tuhan itu sudah didengar, dipahami, dan dilakukan. Dilakukan juga terus-menerus, berulang-ulang, secara konsisten. Karena terkadang yang terjadi juga kita hanya mau mendengar apa yang kita suka dengar, dan kita hanya mau melakukan apa yang kita suka lakukan. Sehingga seringkali ada keluhan, ada penolakan dan lain sebagainya. Sekali lagi kita harus meyakinkan bahwa kalau kita diperintahkan untuk melakukan, terlebih itu perintah Tuhan, maka itu pasti bisa kita lakukan.
Dan Tuhan pasti memberi kita kemampuan untuk mengerjakan itu sampai berhasil, asal kita setia dan taat. Dan sesungguhnya keberhasilan dan kesuksesan suatu pekerjaan yang diperintahkan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan semata-mata bagi orang yang setia dan taat kepada firman-Nya. Karena itu izinkan saya untuk memulai lagi tentang atau mengulang sedikit tentang tema kita berkaitan dengan tema bulanan yang berjudul Gereja Sehat, memberitakan atau mengabarkan Injil. Subjeknya adalah gereja sehat. Gereja sehat dapat juga diartikan kuat. Yang dimaksudkan dengan gereja ini gereja yang kelihatan ataupun gereja yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan itu maksudnya itulah persekutuan orang-orang percaya. Sedangkan gereja yang kelihatan itu adalah gereja secara institusi, secara lembaga. Nah, saudara-saudara, gereja sehat artinya persekutuan orang-orang yang seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Sehat, no? Artinya semua berfungsi dengan baik. Kalau sakit berarti ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar, sehingga terganggu tuh kesehatan. Dan orang yang terganggu kesehatannya dia lemah, tidak bisa kuat. Nah, gereja sehat berarti gereja kuat. Gereja kuat artinya dia mampu untuk melakukan fungsi-fungsi tanggung jawab tugasnya, yaitu mengabarkan Injil, menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dengan kata lain, mengabarkan Injil berarti bersaksi, menjadi saksi tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang ia alami, tentang apa yang ia rasakan dengan Tuhan. Itu tugas sebagai saksi. Menyampaikan, mengatakan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, apa yang ia jalani bersama Tuhan. Sehingga ada seorang pendeta memberi ilustrasi, kita dipanggil bukan menjadi hakim ataupun menjadi pengacara dan bilang jadi advokat. Kita dipanggil bukan jadi pengacara untuk membela Tuhan. Tuhan tidak perlu kita bela. Kita juga apalagi menjadi hakim, menghakimi sesama. Tapi sekali lagi kita hanya menjadi saksi, menceritakan apa yang sebenar-benarnya, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan. Di luar itu dusta. Itu bukan lagi saksi, itu saksi dusta DP nama. Karena itu mengabarkan Injil berarti menceritakan sebenar-benarnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat di dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Nah, gereja sehat juga secara institusi, secara lembaga, dia menjadi kuat, tahan terhadap berbagai virus, terhadap serangan berbagai penyakit yang bisa merusak sistem ataupun tata kelola gereja itu, baik administrasi maupun keuangannya, toh?
Kalau kena virus, dia bisa sakit. DP keuangan juga di DP sistem administrasi. Nah, itu kira-kira gambaran tentang gereja sehat. Gereja sehat ini juga harus nampak dalam hal mendengarkan suara Tuhan. Gereja itu adalah orang. Kalau gereja sehat berarti orang-orangnya, organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Entah mata, telinga, otak, tangan, kaki. Termasuk telinga di sini. Pertama, mendengar. Terutama dalam hal mendengar suara Tuhan. Tapi kalau juga organ tangan, organ jantung dan lain sebagainya baik, maka ia pasti dapat melakukan. Kalau semua organ juga sehat, itu ia dapat melakukan apa yang ditugaskan atau diperintahkan kepadanya. Nah, karena itu tentang tema ini mendengar dan melakukan, hal itu hanya akan terjadi jika gereja sebagai orang-orang percaya mengetahui, mengerti, atau mendengar dan memperhatikan dengan baik suara Tuhan. Suara Tuhan atau firman-Nya. Gereja hanya juga dapat bersaksi mengabarkan Injil apabila ia sungguh-sungguh dengan cara yang benar, melakukan dengan setia apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Kesungguhan mendengar dan melakukan firman atau suara Tuhan akan mendatangkan atau menghasilkan berkat, yaitu berkat surgawi. Mengapa di sini disebut berkat surgawi? Saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan berkat surgawi adalah kebaikan-kebaikan yang berasal dari sorga. Dan dengan ini kita diingatkan tentang doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Menurut kesaksian para penginjil, Yesus mengajarkan murid-muridnya juga kepada kita doa Bapa kami yang mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kerinduan daripada doa itu supaya kenyataan surgawi terjadi di bumi. Dan itulah yang bisa kita jadikan sebagai dasar pemahaman yang dimaksudkan dengan berkat surgawi itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sebenarnya tema ini mengandung hukum sebab akibat. Sejalan dengan pokok pembacaan kita, inilah juga yang dimaksud dengan hukum tabur tuai. Ya. Saudara-saudara, karena itu hal yang pertama yang harus kita tanamkan terkait dengan tema ini, kesukaan untuk mendengar. Bahkan mau mendengar
yang tidak kita suka dengar. Karena banyak kali orang cuma suka dengar apa yang orang suka. Padahal kita juga diajarkan oleh firman Tuhan mau mendengarkan apa yang kita tidak suka dengar. Karena terkadang firman Tuhan itu juga kan menyayat hati, menusuk jiwa istilahnya, menyakiti. Sehingga kalau menyinggung, orang tutup telinga, makan tutup hati. Sementara ada yang lain suka sekali mendengar kalau firman itu menyentuh kenyataan orang-orang di sekitarnya. Kang, dia lebih suka ini kena pada dia ini komang, tapi tidak kena pada dirinya. Dia senang. Hal seperti itu janganlah. Kita mengukur firman Tuhan itu hanya untuk orang lain, sementara untuk diri kita sendiri kita abaikan. Firman itu seperti pedang bermata dua, tajam sebelah-sebelah. Dia bisa menyayat atau melukai yang mendengar, tapi juga yang menyampaikan. Gitu. Nah, ada istilah dinding bertelinga, kan? Sedangkan dinding bertelinga, apalagi orang. Tapi ada kalanya itu hati-hati, karena ada satu rahasia dinding bertelinga, kan? Tapi ada tuh telinga memang longgar sekali, masuk di kanan, keluar di kiri. Mar itu masih lebih bagus, kata. Kalau masuk di kanan keluar di kiri, pasti ada sedikit yang tertinggal. Yang bahaya apa? Kalau telinga berdinding, telinga bertembok, nyanak mau tembus tuh dia. Kalau dinding bertelinga ada, berarti dinding saja bisa mendengar. Walaupun itu pepatah, kan? Tapi yang berbahaya ada telinga yang berdinding. Nah ini, biar so berulang-ulang kali bilang, dia ndak dengar, karena DP dinding dia belum robohkan. Gitu. Nah ini sekitar tema yang saya kira sangat-sangat penting untuk menjadi bahan kajian kita di minggu yang keempat, ya, supaya mau mendengarkan. Orang yang tidak mau mendengarkan jangan-jangan tidak sehat. Itu. Mari kita lihat bagian teks Alkitab kita. Latar belakang daripada Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 ini, secara umum kitab Ulangan itu ditulis oleh Nabi Musa. Sebagai pidato ataupun sebagai khotbah bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan. Mereka yang dipanggil keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan dosa, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Panggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Ini merupakan juga khotbah-khotbah terakhir Musa untuk memperlengkapi, untuk mempersiapkan umat Israel itu supaya dapat memasuki tanah Kanaan.
tanah perjanjian itu sesungguhnya juga sudah dipenuhi oleh suku-suku bangsa lain yang umumnya tidak mengenal Allah. Mereka adalah bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan karena itu, setelah kira-kira 40 tahun perjalanan di padang gurun, maka sebagian besar bangsa itu juga dapat dikategorikan sebagai kaum milenial dan generasi Z. Karena mereka kebanyakan lahir di perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Banyak dari generasi itu tidak lagi melihat peristiwa penyeberangan Laut Teberau. Mereka tidak lagi melihat atau merasakan peristiwa di Bukit Sinai atau di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Mereka tinggal mendengarkan cerita-cerita dari orang tua mereka. Dan karena itu generasi baru ini sangat penting dipersiapkan supaya mereka mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bagian teks pasal 28 ayat 1 sampai 14 ini berada di antara, coba kita perhatikan secara kasat mata, menurut bentuk penulisan Alkitab kita, diapit oleh dua ucapan tentang kutuk. Bacaan sebelumnya 12 ucapan kutuk. Dan sesudah ucapan berkat ini juga bicara tentang ucapan kutuk. Tapi ucapan kutuk ini terkait apabila umat itu tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan perintah dari Tuhan. Apabila mereka menyimpang, apabila mereka tidak melakukan firman Tuhan. Jadi saya melihat ini juga penting. Mengapa ucapan berkat itu ditempatkan di antara ucapan kutuk, dan ini sebetulnya mau memberi pesan bahwa kutuk itu sangat dekat dengan kehidupan orang-orang benar. Bahkan sesungguhnya kehidupan orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan itu dikurung oleh kutuk. Tapi justru di tengah-tengah itulah dia menikmati dan akan mengalami berkat Tuhan. Tuh. Kita bisa membaca secara lain konteks di antara dua kutuk ini. Tapi ini juga sebenarnya mau menjelaskan bahwa kita tidak punya pilihan lain. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu memang tergolong tidak mudah. Tetapi akan lebih sulit kenyataan yang kita hadapi apabila kita tidak mau mendengar dan melakukannya. Karena sudah pasti konsekuensi yang mengelilingi akan diterima. Jadi berkat itu ada di tengah-tengah kutuk. Bayangkan kalau boleh kita gambarkan
bentuk tulisan ini, gitu. Nah, karena itu kita melihat mulai ayat 1 itu dimulai dengan kata jika atau apabila. Ini kan semacam hipotesa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka, jadi ini juga hukum sebab akibat. Sebab engkau melakukan ini, akibatnya. Sebab engkau melakukan A, akibatnya A. Gitu. Sebab engkau melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki, maka yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Jika engkau melakukan apa yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, maka itu juga akan berakibat dalam kehidupanmu. Itu terkait dengan hukum sebab akibat atau tabur tuai. Jika kita menabur kebaikan, kita pasti menuai yang bahkan sangat mungkin lebih baik. Nah, itulah kenyataan berkat yang mau dikisahkan dalam bacaan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka ada dua hal yang akan terjadi. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan kedua, berkat atau segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi firman Tuhan dalam Pasal 28 ayat 1 sampai 14 ini bicara tentang dua hal akibat yang akan diberikan Tuhan, yang akan diberlakukan Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan dengan baik-baik dan melakukan dengan setia firman Tuhan atau suara Tuhan. Mendengar artinya mencari tahu dan mencari mengerti, memahami. Jangan cuma istilah tadi masuk kanan keluar kiri. Dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 2 dikatakan pasanglah telingamu. Memang tuh telinga ada, marleng kali rupanya nak tapasang kan? Begitu. Sama nafasnya dengan kitab Yoel. Kalau dorang pasang telinga dan mau mentaati perintah Tuhan, bertobat, maka mereka akan bersorak-sorak dan bersukacita, akan mengalami kelimpahan berkat. Jadi bacaan ini sebenarnya juga mau menggambarkan ada konsekuensi dalam status kita sebagai umat Tuhan seperti Israel dalam konteks ini. Nah, saudara-saudara, dua hal yang akan dihadirkan, didatangkan Tuhan, yaitu yang pertama mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya Tuhan akan menempatkan umatnya itu dari segi kualitas
di atas dari bangsa-bangsa lain. Dan ini kemudian digambarkan dalam bagian ayat 7 sampai 10, bahkan juga sampai ayat 14 itu. Mereka akan dikuduskan dan mereka akan terus berada di atas, tidak akan pernah turun. Mereka akan diberkati berkelimpahan. Dalam pengertian mereka juga nantinya tidak akan menjadi ekor, tapi terus menjadi kepala, terus memimpin, terus menjadi teladan, terus berada di barisan terdepan. Diberikan derajat yang lebih sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Dan mereka akan membuat orang bisa melihat ada Tuhan di tengah-tengah bangsa itu, sehingga bangsa-bangsa lain akan takut. Takut di sini bukan dalam pengertian ketakutan, tetapi hormat kepada bangsa atau umat Israel. Nah, saudara-saudara, itu akibat ataupun konsekuensi pertama. Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya berada di atas, ya, tidak hanya sama. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Segala artinya segala ruang aktivitas, seperti digambarkan dalam bacaan selanjutnya, baik yang ada di kota ataupun di ladang. Semua aktivitas orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya, akan beroleh berkat, baik mereka yang bekerja di kota ataupun yang bekerja di ladang. Ini kok menggambarkan antara kota dan desa, toh? Tuhan akan memberkati buah kandungan, sehingga buah kandungan itu melahirkan seorang bayi atau anak yang berkualitas, bukan seorang anak yang stunting istilahnya. Begitu. Sekarang kan kita mengalami persoalan tentang balita-balita stunting, kan? Kekurangan gizi istilahnya. Dan sangat mungkin IQ mereka sangat rendah. Nah, orang Israel itu sangat dikenal, orang Yahudi itu pinter-pinter. Mereka bukan hanya cerdas pinter secara intelektual, tapi juga spiritual, emosional. Sehingga yang terdepan dalam dunia teknologi apapun saat ini selalu berkaitan dengan dia berasal dari darah Yahudi. Itu. Ini juga termasuk yang dikatakan di sini berkat dalam buah kandungan. Tapi ini juga berkaitan dengan akan bertambah banyaknya populasi, sehingga kandungan-kandungan para perempuan atau para ibu saat itu subur adanya, sehingga bisa melahirkan, dan bangsa itu akan bertambah banyak. Bakul mereka, adonan mereka, semua keadaan diberkati, keluar masuk diberkati Tuhan. Baik keluar ataupun masuk,
baik masuk ataupun keluar. Mereka akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Artinya setiap keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya dengan setia. Karena itu ayat 7 sampai ayat 14 adalah uraian-uraian yang lebih detail. Bahkan memiliki penegasan-penegasan tertentu apa yang akan dialami oleh bangsa itu apabila mereka mendengarkan dan melakukan dengan setia firman Tuhan. Dan inilah berkat-berkat sorgawi itu. Tuhan akan melindungi umatnya dari musuh-musuh. Bahkan Tuhan digambarkan membiarkan musuh-musuh menyerang. Walaupun musuh-musuh itu bersatu untuk menyerang, tapi kemudian bertuju jalan mereka akan kocar-kacir, melarikan diri. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat ke atas semua lumbung dan segala usaha akan berhasil. Dan mereka akan ditetapkan sebagai bangsa yang kudus. Dan segala bangsa akan melihat nama Tuhan disebut. Dan karena itu mereka menjadi hormat, menjadi takut kepada bangsa Israel. Tuhan akan melimpahi kebaikan dalam buah kandungan. Ini ayat 11 sampai 14. Dan hasil-hasil bumi akan berlimpah. Tuhan akan membukakan tingkap langit sebagai tempat harta perbendaharaannya. Itu kan biasanya langit sebagai simbol sorga. Memberikan hujan pada waktunya, memberikan keberhasilan, sehingga negeri itu kaya berlimpah, sehingga mereka bukan menjadi tukang pinjam, tapi yang memberi pinjaman. Menjadi kepala bukan ekor, mereka tetap naik bukan turun. Dan di situ disertai dengan penegasan-penegasan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini menggambarkan godaan terbesar yang akan dihadapi oleh orang Israel memasuki tanah Kanaan itu adalah menyembah Allah lain. Nah, inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembacaan ataupun pokok pemberitaan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 ini. Biarlah itu nanti kita kembangkan melalui percakapan, diskusi atau pertanyaan. Dikembalikan kepada moderator. Salam, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pendeta. Dari bacaan tadi, bacaan sebelumnya juga ada tentang kutuk, dan kemudian diikuti dengan berkat. Jadi supaya orang dapat berkat, memang orang mesti mendengar dulu tuh apa yang Tuhan perintahkan. Jadi orang mesti jadi orang yang
dengar-dengaran dulu baru mau dapat tuh berkat. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan kami, di dalam kehidupan akhir-akhir ini, menjadi banyak orang merasa rupa tuh berkat lebih jauh. Berkat rupa jauh. Bilang itu kehidupan ini soalnya tidak bisa kalau cuma mengandalkan berkat. Jadi banyak orang mengusahakan jalan sesuai dengan kepintaran dan kehebatan masing-masing. Bahkan mungkin menjatuhkan orang lain demi kemajuan diri sendiri. Berdasarkan apa yang kita baca tadi tentang berkat, yang di samping itu ada kutuk. Nah, apakah kutuk ini juga masih berlaku sampai saat ini? Sama seperti berkat, ataukah sudah tidak berlaku lagi sejak Yesus Kristus mengatakan bagaimana di dalam Matius berapa ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kira-kira tuh kutuk masih ada atau senyanda? Kurang tersisa berkat. Mungkin demikian, butuh sedikit penjelasan, pendalaman. Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma berusaha mengajak kita untuk berefleksi daripada bentuk tulisan ini. Sekali lagi, pada pasal 27 ayat 11 sampai 26 itu mencantumkan tentang 12 ucapan kutuk, yaitu 12 hal yang dilarang Tuhan yang tidak dikehendaki Tuhan terjadi kepada umatnya. Tetapi itu juga peringatan kalau mereka melakukannya, maka mereka tidak akan memperoleh berkat. Termasuk mulai dari membuat patung-patung tuangan sampai di perilaku-perilaku amoral, ya. Itu semua dibenci oleh Tuhan. Itu akan menghalangi berkat. Termasuk pada ayat yang ke-15 dan seterusnya itu bagian dari konsekuensi apabila firman Tuhan yang sudah didengar, sudah dipahami, tapi tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan, tetapi tidak dilakukan dengan setia. Dengan setia maksudnya secara konsisten, secara berkesinambungan. Jangan putus-putus. Ya. Jangan mati menyala istilahnya. Ya. Harus berkesinambungan. Harus konsisten. Harus selalu dilakukan. Melakukan itulah salah satu cara kita memelihara perintah Tuhan. Kalau orang selakukan, tidak mungkin lagi itu orang mau lupa. Tapi orang kalau cuma sampai mendengar, dia bisa lupa. Walaupun dia so dengar, so tahu, so mengerti, tapi tidak melakukan, dia bisa melupakannya.
Jadi jangan cuma sampai di mendengar, mengetahui, memahami, atau mengerti, tapi harus sampai melakukan. Bahkan melakukan terus menerus. Karena itu orang mesti periksa. Jangan orang ini putus-putus, mati menyala, tidak setia. Mendengar, mengerti. Melakukannya putus-putus. Sehingga tuh berkat datang dia putus-putus. Ini perlu orang teropong. Sehingga kita tidak merasa seperti tidak pernah merasa konsisten itu berkat, Kang. Siapa yang tiba-tiba datang, tiba-tiba nyanda, aduh so jauh lama le. Siapa ini datang-datang? Kita merasa seperti itu, Kang, mungkin. Atau jangan-jangan kita memaksakan, walaupun kita belum melakukan firman Tuhan, orang paksa tuh berkat Tuhan mesti datang. Ini mau perintah Pak Tuhan. Sementara kita ini harus menyadari bahwa kita ini dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Status kita sebagai hamba tetap, tapi cuma pindah majikan, pindah tuan. Hari orang di dosa, sekarang Pak Tuhan. Nah, seorang hamba itu hanya boleh mendengar dan mentaati perintah tuannya. Dia tidak boleh bertanya apalagi membantah. Harus lakukan. Tidak ada Tuhan, maksudnya bagaimana ini mau backing? Oh nyanda, Tuhan tidak mau dengar itu. Karena Tuhan sudah memberi cukup kepada kita akal budi untuk menemukan cara. Dan karena itu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan itu juga sangat penting. Kita harus mencari tahu sebanyak-banyaknya. Dalam Alkitab sudah lengkap. Tuhan sudah memberi petunjuk, memberi cara. Dia memberi langkah. Apa yang harus kita lakukan supaya berkat itu otomatis datang? Ketika kita melakukan itu dengan setia, sama dengan orang sementara membuka tingkap langit di mana terletak situ harta perbendaharaan Tuhan. Dan dia akan menetes, bahkan tercurah. Untuk menjadikan kita benar-benar jadi pusat perhatian bangsa-bangsa di dunia. Dan mereka mengakui kedudukan kita itu. Dan mereka dan kenyataan itu membuat mereka mengakui kita ini ada di pihak Tuhan. Dan mereka menghormati kita. Hal seperti itulah berkat itu terjadi. Dan terkait dengan itu, nama Tuhan dimuliakan. Karena dengan kedudukan seperti itu, ketika bangsa-bangsa lain mengakui atau melihat nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita dan mereka menghormati kita, maka sesungguhnya kita juga sudah menjadi saluran berkat bagi kehidupan bangsa lain atau dunia ini. Seperti halnya kita bukannya menjadi tukang pinjam, walaupun rata-rata orang ini pasti ada kredit, termasuk yang berbicara. Tapi menurut orang Amerika berhutang itu berarti baik, berarti Anda dipercaya. Kalau Anda tidak dipercaya, tidak mungkin Anda akan diberi hutang. Begitu toh gimana dia kan? Orang kerja bank begitu, orang mesti teliti dulu. Boleh dapat pinjaman ini atau nyanda. Kalau pernah tidak dipercaya,
Dorang nak mau kasih atau masih ada tunggakan, ndak mau dipercaya, kan? BI checking dia punya nama. Banyak kali di iklan di WA itu dia. Anda mendapat fasilitas sebagai yang untuk odoh, kira sedap bayar. Orang trek tu cari. Karena orang dia tu rekor kata bagus. Jadi nah, minta maaf terkait dengan itu. Tapi inilah juga maksudnya. Kalau orang memberi pinjaman, kalau boleh ke siang, memang diberi pinjam untuk membantu, itu menjadi berkat. Bukan kasih pinjam supaya di situ kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita menjadi lintah darat, memeras, dan bukan menjadi berkat, menjadi beban bagi orang lain. Kalau ada kasih pinjam juga, kitanya nak meminta bunga kalau boleh, toh ini kan baku pinjam gereja, toh mar mesti baku percaya. Lain kali sudah bakasih pinjam tidak tu somalo. Nah ini banyak cerita kok tentang itu toh. Minta maaf, ini kan ada soal pinjam meminjam di sini, dan itu masalah aktual dewasa ini, hutang berhutang itu toh. Nah kalau bangga tuh ya dia lele pinjam, dia kan dapat dana itu baru dia kasih pinjam. Tapi kalau boleh kok bang jangan terlalu tinggi DP bunga. Toh, mudah-mudahan ada kebijakan boleh mendengarkan suara ini. Kalau cuma dia apa DP perannya nak ada apa-apa. Tapi katanya kalau bunga-bunga itu boleh baku negosiasi toh. Gitu. Tapi ini mau mengajarkan tentang supaya kita menolong orang lain, bukan justru menyusahkan atau membebani sesama kita. Jadi ada tanggung jawab moral untuk diberkati supaya menjadi berkat. Gitu. Tapi semua itu hanya akan terjadi kalau betul-betul tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lurus, tre-tre. Nggak putus-putus. Saya kira itu yang bisa menjawab. Kadang-kadang orang mengalami berkat seperti putus-putus karena orang lepe perilaku putus-putus Pak Tuhan kan. Ya Tuhan melalui firman ini mau menyampaikan kepada kita tantangan di mana kita dihadirkan di Kanaan manapun itu, kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berat. Dan kita sebenarnya sedang berada di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, tapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita dalam doa Bapa kami kan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu sorga orang hadirkan di bumi. Gitu. Itu berkat. Berkat sorgawi. Karena itu ada hal yang baik dan sangat baik yang Tuhan sediakan di bumi ini. Jangan kita selalu menghakimi dunia ini sudah jahat. Tidak. Tuhan mau supaya kita menghadirkan berkat-berkat sorgawi di bumi ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Caranya apa? Dengarkan, pahami, mengerti, ketahui sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sekalipun itu tidak suka kita dengar, harus kita dengar. Karena itu jangan hanya mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan yang kita sukai. Sehingga kalau masuk di hati, puji Tuhan. Kalau menyayat hati,
Ani kadim ini basinggung pakita tersakiti. Dan lakukanlah dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kesetiaan, terus menerus. Itu maksud setia. Tidak kendor, jangan meraju. Supaya siksa lah dibikin begini, kenapa kau dapat begini? Ya. Banyak kali membuat kecewa kan? Tapi itulah, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Tapi berusahalah setia. Maka tingkap-tingkap langit itu akan terbuka. Dan kita akan diangkat. Berada di atas bangsa-bangsa lain. Kualitas kita harus lebih dari yang lain. Kalau orang kualitas cuma sama dengan yang lain, tidak ada perbedaan. Itu tanda kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita berada di atas bangsa-bangsa lain. Kita yang akan selalu berada di depan. Kita akan yang selalu dihormati. Bukan jadi ekor. Bukan jadi tukang bapinjam, tapi bakasih pinjam. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Melakukan firman Tuhan ada DP sebab akibat Kang Pak Pendeta. Pasti orang akan mendapat berkat. Tetapi kalau orang tidak setia melakukan, orang akan mendapat kutuk atau hukuman. Terkadang dalam kehidupan ini sebagaimana apa yang disampaikan tadi, bahwa orang suka untuk mendengar, tapi kadang sulit untuk melakukan itu dengan setia. Karena terkadang orang dibatasi oleh logika atau pikiran orang manusia, sehingga orang sulit untuk melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya orang sudah tahu, ketika orang nak melakukan firman itu dengan setia, orang akan mendapatkan hukuman. Tetapi juga ada begitu banyak orang berpikir kita so baking itu bagus, tetapi belum tentu buat orang lain itu baik. Dan orang kadang orang lain melakukan hal yang mereka anggap baik, tetapi juga sebaliknya belum tentu bagi orang lain itu baik. Jadi menurut pertanyaan kami di sini, yang menjadi ukuran orang taat dan setia melakukan kebaikan adalah, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Saya terinspirasi dengan dua kali Nabi Yoel mengucapkan, bersoraklah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Kepada siapa itu disampaikan? Kepada orang-orang yang telah berbalik, bertobat, menjadi percaya kepada Tuhan. Israel berkali-kali mengalami kegagalan. Justru juga karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan tidak dilakukan dengan benar, maka mereka pun, Israel Utara, dihancurkan, dikalahkan dan diangkut ke pembuangan oleh kerajaan Asyur. Dan menurut banyak penafsir, bagian Alkitab ini juga menjadi pesan penting bagi kerajaan Israel Selatan yang tidak luput dari ancaman serangan bangsa asing. Karena itu diperdengarkanlah bagian firman ini.
Tapi ternyata juga Israel Selatan jatuh ke tangan Babel. Mereka juga diangkut ke pembuangan. Konsekuensi-konsekuensi itu menjadi sangat nyata. Ketika mereka tidak mendengarkan ataupun sudah mendengarkan tapi tidak melakukannya dengan setia. Memang tidak mudah. Godaan dunia ini begitu hebat. Badai gelombang menerpa bahtera gereja, menerpa kehidupan kita. Kita seperti diajak untuk mencari jalan yang lebih mudah, jalan pintas, sebagai cara keluar dari masalah. Sehingga yang umumnya merasuk kehidupan banyak orang dewasa ini adalah pragmatisme. Orang tidak lagi berpikir panjang, orang tidak mau lagi bersusah payah. Yang penting segera mengalami jalan keluar atau mengalami keberhasilan atau keuntungan. Itu. Soal benar tidaknya urusan di belakang. Dan sebenarnya banyak orang sudah bisa kita amati, akhirnya hanya berada terputar-putar di situ. Tidak pernah naik, tapi juga tidak turun. Tuhan mau orang naik dan tidak pernah turun. Yang lebih bahaya itu tak gantung, tidak naik tapi juga tidak turun. Seharusnya orang selalu naik dan tidak pernah turun. Artinya cuma tetap di situ saja. Termasuk dalam kualitas iman, memberlakukan firman Tuhan itu. Memang susah kalau orang pakai logika. Itu. Kok mau dapat apa di situ, susah-susah di situ. Pernah seorang PLS begitu bekerja di pelayanan di gereja. Tapi sadarilah kita sementara menjadi hamba Tuhan, supaya kita tidak kembali menjadi hamba dosa, meninggalkan Tuhan. Dan bukan berarti Tuhan tidak melihat kita. Jangan diganggu oleh suara-suara seperti yang kita katakan tadi toh. Mau dapat apa kuat di situ, mau jadi apa kan di situ. Toh. Seorang pelsus pernah berkata kepada saya seperti itu. Orang bilang, pendeta, aduh begini. Percuma kata kuat. Jangan terasuk dengan suara-suara seperti itu. Iblis sangat cerdas, sangat pintar mencari celah untuk menjatuhkan kita. Tetaplah setia, setidaknya bertahan. Toh? Lakukan apa yang benar yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu, kesetiaan kita berharga di hadapan Tuhan. Toh? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang banyak juga diakui orang. Kalau proses kita memang sangat berat dan keras, maka berserahlah kepada Tuhan dan jangan menyerah. Jangan menyerah tapi berserah. Berserah artinya orang mesti lebih kuat sujud mengandalkan Tuhan, mempercayakan semua kepada Tuhan. Itu. Tapi terkadang itulah memang tidak langsung. Ada waktu Tuhan untuk menyatakan itu kepada kita.
Tapi sekali lagi kita seperti berada dalam satu pilihan saja. Kita dikurung, dikelilingi oleh kutuk. Karena itu kita hanya punya satu pilihan. Dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Karena kalau tidak, mau ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, dikurung oleh ini, oleh 12 ucapan kutuk dengan akibat dari ketidaksetiaan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini refleksi saja. Kita dikurung. Bacaan ini seperti cuma itu terampai pilihan. Walaupun susah, tapi itu lebih baik daripada susah yang lain itu, daripada susah dalam kutuk. Lebih baik bersusah dalam kehendak Tuhan daripada susah dalam kutuk. Saya kira itu yang bisa saya katakan saja pada saat ini. Kutuk itu artinya, boleh saya teruskan sedikit. Kutuk itu artinya kebalikan dari berkat. Seperti digambarkan dalam ayat 15 dan seterusnya, itu seperti berupa bencana, malapetaka, kesusahan, penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri. Tapi ada kalanya juga kita harus teliti. Ada penderitaan yang memang diizinkan Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik. Tapi ada penderitaan yang memang karena ketidakdengar-dengaran dan ketidaksetiaan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan kutuk itu juga berarti konsekuensi hukum bagi orang yang melanggar perintah dan ketetapan firman Tuhan. Itu. Jadi lebih baik susah hidup di tengah-tengah berkat daripada susah di tengah-tengah kutuk. Iya. Terima kasih. Kita akan berdoa, doa persembahan dan doa penutup yang akan dilayani oleh Penatua Kolom 20. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa di dalam surga, atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami sekalian. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk mengikuti program Kusapa di saat ini. Kami bersyukur program ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah diberkati kami sekalian yang boleh turut serta dalam program ini. Biarlah Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, memberkati kami dalam tugas kerja pelayanan tanggung jawab yang sedang dan sementara kami jalankan di saat ini. Memberkati juga keluarga kami masing-masing. Diberkati juga untuk pemateri kami di saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, yang boleh melayani kami semua bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dia dalam tugas kerja pelayanan yang sedang dan sementara dilaksanakan dan dijalankan di tengah-tengah Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, dan memberkati juga dia Tuhan dalam kehidupan keluarga Awi Tombokan. Kepadamu kami berserah Tuhan dalam segala hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami boleh diberkati Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami dapat di saat ini, itu boleh kami pahami dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Lebih khusus Tuhan, kami boleh kerjakan itu Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga kami saat ini ketika kami boleh membawakan ucapan syukur kami kepadamu lewat persembahan Tuhan. Engkau berkati dan kuduskanlah persembahan yang boleh kami bawa kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan
hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun dan sertai kami semua Tuhan. Tibakan kami semua dengan selamat sejahtera. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kepadamu kami berdoa Tuhan. Kepadamu kami berserah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Amin.